Oke, kita masuk bab ketiga atau bab terakhir, yaitu kita akan berbicara kerjasama negara maju dan berkembang. Jadi kita bicara negara maju dan negara berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eee, Waalaikumsalam kita warahmatullahi. masuk negara maju dan berkembang tentu menjadi pertanyaan kita, kapan sih Indonesia maju gitu ya? Karena kita juga kepengen merasakan, tapi berkali-kali setiap kali kita mau, eee, take off untuk menjadi negara maju, pasti selalu jatuh lagi, gagal dan gagal gitu ya. Tapi kita akan lihat bagaimana pemerintahan sekarang merencanakan kita untuk menjadi negara maju. KD-nya sudah jelas ada juga di e-learning sudah ada, kita lewati saja. Kita melihat perbandingan ya kan, negara maju dari sisi transportasi, gambar yang kalian lihat paling kanan atas itu adalah, jalan raya di Osaka, karena keterbatasan lahan bahkan sampai gedung pun ditembus seperti itu ya. Sementara di bagian bawah itu adalah transportasi kereta. Indonesia juga dulu seperti ini, orang naik di atas kereta, tapi sekarang dengan peraturan yang baru tidak boleh. Yang masih seperti ini adalah di India. Jadi di India, kemudian sungai, sungai yang kalian lihat kota apa itu ya? Ciliwung. Jadi hah? Ini bukan sih? Sungai, sementara yang di bagian bawah itu adalah salah satu sungai di Indonesia. Sudah mulai dibersihkan, tetapi ya airnya belum jernih gitu ya, tapi sudah jauh lebih baik gitu ya kan, sudah jauh lebih baik dibandingkan bertahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian perbandingan lain ini, desa, saya ambil desa Panglipuran di Bali lah supaya agak sedikit imbang ya, kalau mengambil desa yang lain nanti, wah kelihatan banget jomplangnya gitu ya. Ini adalah salah satu desa terbersih ya di Indonesia, Desa Panglipuran di Bali, desa wisata, rumah tertata rapi gitu ya kan. Sementara di bagian bawah itu adalah desa di Inggris ya, sebuah desa yang terkenal di Inggris, seperti itu. Kemudian kita akan lihat ini adalah kota. Ini kota Jepang, yang di atas adalah Indonesia, Jakarta. Sementara di bagian bawahnya sebagai pembanding salah satu kota negara maju di Asia juga yaitu Tokyo ya. Itu pemandangan desa, pemandangan kota, ini adalah pertaniannya, teknologi pertanian. Kita masih padat karya pertanian kita. Jadi menampung banyak tenaga kerja buruh, sementara di negara maju ini adalah pertanian di Inggris, sudah teknologi maju gitu ya, tenaga kerja rendah sehingga bisa menekan, biaya produksi. Sementara di kita biaya produksi menjadi tinggi karena begitu banyak tenaga kerja yang digunakan. Kemudian ini adalah perkeretaapiannya, ini adalah stasiun Gambir, ini kalau nggak salah kereta Lawu ya, ke mana itu, ke arah timur Jogja ya. Sementara di bagian bawah itu adalah, salah satu stasiun di Jepang dengan kereta api cepatnya. Itulah sebagian dari perbedaan negara maju dan berkembang. Dengan melihat perbedaan itu, maka kita bisa kita bisa melihat apa saja yang bisa mengindikasikan sebuah negara itu maju atau berkembang. Di bab terakhir ini ada sub 5 bahasan, yaitu kita akan berbicara karakteristik persebaran, regionalisasi, bentuk kerjasama, dampak pasar bebas, kemudian strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Let's see one by one. Oke, yang pertama adalah karakteristik persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Kita akan berbicara 3 hal. Yang pertama, apa sih indikatornya suatu negara disebut negara maju dan negara berkembang? Misalnya apa? Cina. Cina itu pendapatan tinggi, tapi tidak dikategorikan sebagai negara maju. Why? Arab Saudi, Qatar,
Juga itu adalah negara-negara dengan penghasilan tinggi, tetapi tidak dikategorikan sebagai negara maju. Karena ada indikatornya untuk bisa disebut negara maju. Jadi negara yang barusan saya sebut negara berkembang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengklasifikasikan negara tersebut maju dan berkembang. Maka kita akan melihat di Eropa ada negara maju dan berkembang. Hampir di semua benua ada negara maju dan berkembang. Australia masuk dengan Australia dan Oseania gitu ya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah tahapan perkembangan negara menurut Rostow ya. Bagaimana satu negara pada masa mulai dari tahap tradisional sampai dengan masa konsumsi tinggi gitu ya kan. Pada masa itu seperti apa ciri-cirinya dan negaranya apa saja. Itu di tanggal 6 Oktober. Kemudian di tanggal 13 Oktober berikutnya adalah regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi sebetulnya regionalisasi itu banyak berdasarkan iklim. Kalau sejarah tentu berdasarkan politik, PKN juga berdasarkan politik gitu ya. Nah, di geografi kita akan memfokuskan pada pusat pertumbuhan ekonomi. Diawali dengan definisi region. Apa sih itu region? Kemudian bagaimana meregionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan. Maka kita akan mengenal AFTA, kemudian MEA, AEC, kemudian APEC gitu ya kan. MEE, kemudian EEC dan sebagainya gitu ya kan atau ASEM gitu ya. Nah, itu adalah berbagai regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Di subbab yang ketiga, kita akan berbicara bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang. Kita tahu bahwa setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan dan kepentingan, tentu saja ya, yang punya kepentingan yang berbeda satu sama lain. Hal ini mendorong kerjasama internasional terjadi. Di sini kita akan berbicara faktor yang melatar belakangi kerjasama ekonomi internasional. Jadi apa yang bisa jadi kerjasama terjadi karena ada perbedaan atau ada kesamaan. Kalau kesamaan misalnya OPEC. OPEC itu kesamaan. Kenapa? Mereka negara-negara penghasil minyak bumi. Tentu adalah dampaknya. Bagaimana dampaknya tersebut? Berikutnya adalah dampak pasar bebas. Biasanya sih kalau di real tatap muka, materi ini sudah dibahas di ekonomi. Mudah-mudahan kalian juga sudah bahas ya di ekonomi sehingga nggak perlu lagi berbicara konsep. Tetapi untuk memastikan maka kalian ambil dari materi ekonomi saja ini ya. Pengertian pasar bebas, fungsi pasar bebas, kemudian ciri pasar bebas, kelebihan dan kekurangan, serta dampak pasar bebas buat kita, negara kita tentu saja. Kemudian kita berbicara yang terakhir, bagaimana Indonesia bisa negara maju? Kami sambil, benarkah Indonesia menjadi negara maju? Amerika Serikat itu menghapus Indonesia sebagai negara berkembang terakhir ya, isu terakhir. Jadi Amerika Serikat menghapus Indonesia sebagai negara berkembang dikategorikan sebagai negara maju. Apa dampaknya buat Indonesia? Terus kenapa juga harus seperti itu? Apa yang berubah di Amerika Serikat tentu saja. Karena Indonesia secara pertumbuhan ekonomi saat ini kan masih minus gitu ya. Saat ini minus sejak COVID ini kita minus. Kalau nggak salah terakhir minus 2 ya, minus 2%. Walaupun sebelumnya tadi lebih besar lagi, waktu di awal-awal COVID itu lebih besar lagi. Jadi ada kepentingan apa sebetulnya kalau pertanyaan secara politik, ada kepentingan apa Amerika Serikat menghapus Indonesia sebagai negara berkembang? Kenapa? Karena pada realnya Indonesia merencanakan untuk menjadi negara maju itu 2045. Kalau kita bicara sekarang berarti masih 25 tahun lagi. 25 tahun lagi itu artinya adalah masa kejayaan kalian. Pada masa usia kalian sudah kondisi mapan dan matang. Artinya kalianlah yang akan memimpin pada saat itu. Karena sekarang kalau kalian usia katakanlah 18, 18, kurang lebih 24 atau 24 tahun ke depan kan berarti sekitar 30-40-an ya, wah harusnya sudah mapan gitu lah di kondisi Indonesia sebagai negara maju.
Jadi mulai dari potensinya, prasyaratnya, dan sebagainya, Indonesia merencanakan. Jadi apa yang membuat Indonesia mau tergesa-gesa lagi gitu loh menjadi negara maju. Karena kalau kita mengingat pengalaman 1998, zaman Orde Baru, pertumbuhan suatu negara kita itu terencana dengan baik ada di GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jadi pembangunan itu, punya jangka pendek 5 tahun dan jangka panjang 25 tahun berikutnya gitu ya kan terencana. Mulai dari menguatkan sistem pertanian, saya masih ingat sekali itu, setelah pertanian kuat, rakyat Indonesia sudah makan, maka pertaniannya diindustrikan. Ketika pertanian sudah menjadi industri, maka kita tidak berbicara lagi bagaimana rakyat Indonesia bisa makan, karena pasti sudah bisa makan, gitu ya kan. Baru kita berbicara naik ke, teknologi yang lainnya. Maka setelah itu kita masuk ke dalam negara maju. Tapi pada tahun 1998 kalian tahu sendiri, pada saat itu kita mengalami krisis ekonomi yang katanya akibat ulah dari negara-negara maju. Jadi kenapa negara-negara maju tidak ingin Indonesia menjadi negara maju? Sederhana saja kalau saya mesti melihatnya, Indonesia ini potensi pasarnya tinggi. Maka bagaimana pangsa pasar ini ya jangan memenuhi kebutuhannya sendiri, sederhananya seperti itu dari segi aspek, ekonomi pasar. Kalau dari aspek politik lebih lagi nanti, kalau kalian baca, pelajari kembali gitu ya, bagaimana. Nah, pemerintah kita sudah mencanangkan bagaimana langkah-langkah untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Karena menjadi prasyarat jadi negara maju diantaranya ada infrastruktur, penguatan SDM gitu ya, kemudian penyediaan teknologi, perbaikan birokrasi, pengelolaan tata ruang, sumber daya ekonomi dan keuangan. Jadi itu adalah, prasyarat Indonesia yang akan ditata sedemikian rupa. Maka banyak provinsi kita menata pemerintahannya ruang wilayahnya sedemikian rupa. Ada yang dari Jember nggak? Katanya di Jember, kantor-kantor desa itu meniru, gedung-gedung terkenal. Ada yang mirip Gedung Putih, White House, ada yang mirip wah seperti apa katanya ya. Sayang kemarin terakhir Ibu ke Jember nggak sempat lihat-lihat itu gitu ya, karena penasaran juga kantor desa megah gitu ya. Oke, itu adalah materi kita sederhana. Sebetulnya sih biasanya di sini kita jalan-jalan gitu ya. Tetapi dalam kondisi ini saya juga tidak ingin membuat kalian terlalu banyak, waktu dan sebagainya maka Bu Yeti simpelkan saja materi ini gitu ya. Kita hanya teoritis saja. Biasanya kita jalan-jalan gitu ya kan. Punya target harusnya kalau kita bicara target tahun ini kita maunya jalan-jalan di Oseania gitu ya supaya kita mengenal negara-negara yang sangat kecil-kecil di dunia gitu ya. Negara-negara yang sekarang was-was karena kalau global warming mereka akan tenggelam gitu ya. Ada yang puncak tertingginya saja saat ini hanya 6 meter di atas permukaan laut. Bayangkan negara puncak tertingginya hanya 6 meter di atas permukaan laut. Kalau permukaan air laut naik 1 meter, kalian juga pasti pernah mendengar negara yang tingkat obesitasnya tertinggi akibat dari kekayaan alam yang sangat melimpah, kemudian di dieksplorasi habis-habisan, rakyatnya tidak bekerja, dibayar, sehingga rakyat makmur sedemikian rupa, jadi makan enak dan sebagainya, sehingga pola makan mereka, keluar dari kebutuhan, sehingga hampir semua penduduk di negara tersebut obesitas, yang saat ini menjadi salah satu, tugas berat negara tersebut untuk mengurangi jumlah obesitas. Ditambah dengan perekonomian yang turun.
Jadi yang tadinya penduduk tidak usah kerja karena semuanya dikerjakan oleh asing dan sebagainya. Ketika sumber daya alamnya habis, negara ini saat ini menjadi negara miskin yang tadinya negara kaya gitu ya. Nah, itu tentu kita tidak ingin menjadi seperti itu gitu ya kan. Nah, itu adalah contoh. Masih banyak negara-negara lain di dunia. Misalnya kalau kita bicara India gitu ya kan dengan hasil garamnya justru di puncak Himalaya ya. Pasti sekarang kalau yang perempuan-perempuan kenal tuh garam Himalaya gitu ya kan. Punya fungsi kesehatan dan sebagainya. Warnanya agak pink-pink garamnya gitu ya. Kalau kalian ketemu dengan Bu Yeti pasti Bu Yeti kasih cicipin. Asin apa enggak sih garam Himalaya? Asin sama aja gitu ya kan. Atau beberapa negara yang sudah mulai warning dengan sumber daya alamnya gitu ya. Beberapa negara maju bagaimana bertahan, krisis di Eropa yang tidak muncul di permukaan, padahal Eropa itu sedang mengalami krisis tapi tidak muncul di permukaan. Negara yang bersurvival di Eropa adalah Jerman gitu ya. Sementara yang beberapa negara lainnya sedikit kolaps. Tapi kita itu tidak terangkat ke permukaan gitu ya kan, tidak terangkat ke permukaan. Kita nggak tahu Eropa itu krisis parah gitu ya kan. Nah, sekarang dengan kondisi COVID-19 ya banyak negara yang kolaps juga termasuk negara kita gitu ya kan. Dengan kondisi perekonomian minus seperti sekarang walaupun minusnya sudah berkurang. Jadi dari -5, -3 terakhir minggu kemarin baca jurnalnya itu sudah minusnya sudah 2, ya, jadi mulai berkurang. Itu adalah kondisi negara kita. Di bab terakhir ini ada tugas pengetahuan 1 dan 4 serta ada tugas makalah kelompok sudah Ibu tentukan gitu ya. Oke, itu aja yang ingin Bu Yeti sampaikan untuk materi yang terakhir ini adalah bab yang terakhir. Maka menjadi kewajiban kita untuk mencintai Indonesia. Bagaimana kita mencintai Indonesia? Maka gunakanlah produk-produk buatan Indonesia. Jadi punya 10 sepatu ya yang produk luarnya 2 lah, 8-nya produk Indonesia gitu ya. Pakai kaos di rumah punya baju, banyak banget kaosnya, pakai produk luarnya 1 aja, selebihnya buatan Indonesia gitu ya. Memang tidak mudah merubah mindset, merubah dari biasa menggunakan pakaian yang serba produk luar dan Bu Yeti merasakan sekali gitu ya. Biasa sesuatu itu harus branded, tiba-tiba Bu Yeti memilih untuk no branded lagi gitu ya kan. Apa ya, ada rasa, nggak enak ketika kumpul dengan teman-teman di kelompok tertentu gitu ya, yang kita tahu memang kelompok sosialitanya seperti itu gitu loh. Tapi kemudian lama-lama ya pede aja, sekarang mah cuek aja gitu ya kan. Datang ke perkumpulan dengan mereka, kumpul-kumpul karena bagaimanapun mereka teman gitu ya kan. Ya biasa aja, pakai biasa aja gitu ya kan. Sama-sama semuanya pakai gamis, toh ketika sudah pakai gamis mereka kan nggak tahu, wah ini jahitan saya sendiri kok nyaman aja gitu ya kan. Walaupun mereka pakai, wah yang serba gemerlap gitu ya kan gamisnya gitu. Tapi ya itulah kita, kita harus punya, kalau bukan dari kita sendiri siapa lagi yang akan memajukan Indonesia menjadi negara maju. Paling tidak ketika kalian sudah melakukan itu, kemudian menerapkannya kepada anak-anak kalian nanti kelak, maka sudah ada berapa generasi, berapa jumlah penduduk Indonesia gitu yang mencintai Indonesia. Oke, selesai. Sebentar saja materi ini. Karena kalau di pertemuan real juga pertemuan ini hanya 1 kali pertemuan aja. Satu kali pertemuan, selebihnya kita cuma main-main aja, jalan-jalan gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu, aku mau nanya, Bu. Tapi ini Boleh. out of topic sih dari materi tentang apa namanya yang
yang baru-baru ini nih katanya bakalan ada tsunami di selatan Jawa. Itu emang karena kan yang aku baca dulunya pernah ada apa namanya? Apa sih itu aku lupa. Yang penurunan apa sih? Aku lupa itu pelajaran gitu. Maaf Bu, aku lupa pelajaran. Ya intinya itu dulu ada. Iya. Ya, tanggapan Ibu gimana sih Bu tentang ini nih? Apa namanya? Yang tsunami gitu. Karena kita memang tinggal di wilayah yang kita megatrust ya. Kita punya 2 titik megatrust. Yang pertama itu adalah di salah satu pulau di Sumatera, di sekitar Kepulauan Mentawai, ada sebuah pulau yang tidak pernah bergerak. Jadi dihujani berkali-kali gempa, si pulau itu tidak bergerak. Efeknya seperti kalau main ketapel, Ibu bilang. Jadi kalau main ketapel kan batunya yang di ketapel kita pegang. Nah, yang si ketapelnya ini pulau Sumateranya. Tiap kali gempa dia terdorong seperti ini. Sementara si pulau ini yang sebagai pelurunya itu tidak bergerak. Nah, khawatir satu saat ini terjadi elastisitasnya si batuan yang antara si pulau Sumatera ini akan melemah. Maka kalau itu terjadilah patahan. Nah, itu yang akan mengakibatkan megatrust, gempa besar juga. Di selatan Pulau Jawa pun demikian, gitu. Ada satu titik yang juga tidak bergerak. Bahkan ada satu lagi adanya di daratan, yaitu di Lembang, di patahan Lembang. Jadi patahan Lembang saat ini kembali aktif. Jauh lebih berbahaya patahan Lembang. Kenapa? Karena dia adalah patahannya terjadi di daratan. Artinya kalau sebuah gempa sama-sama berskala, katakanlah berskalanya 7, kalau dia gempanya di dasar laut, efeknya kecil. Tapi kalau 7 terjadinya di daratan, pusat gempanya, episentrumnya, pusat gempa di permukaan buminya di daratan, ini akan besar pengaruhnya. Seperti itu. Maka ya itulah resiko kita Indonesia gitu loh. Berada di jalur konvergen gitu ya. Ada konvergen, ada transport, fault gitu ya. Di Indonesia tidak ada divergen ya. Jadi itu. Ada lagi? Berarti kalau dibilang potensial banget ya Bu? Banget, sangat besar sekali kita potensialnya. Potensi kita untuk gempa besar itu besar. Sama seperti kemarin gempa Lombok itu kan tidak jauh dari ramalan gitu ya, tidak diprediksi bahwa terjadi divergen gitu ya kan. Sehingga ada kenaikan penurunan gitu ya kan antara Lomboknya dengan selat laut di utaranya. Nah, yang justru yang juga saat ini juga diwaswas adalah Jawa bagian utara. Jadi juga warning jangan santai-santai. Jawa bagian utara juga saat ini sudah di-warning kalau kalian install BMKG di Play Store, kalian install gitu. Setiap hari itu ada laporan tuh gempa-gempa kecil tuh pasti terjadi. Jadi sehari itu bisa berkali-kali terjadi di Indonesia. Nah, tuh Husni sudah tuh. Ini juga install gitu ya dia, karena kadang-kadang suka iseng cari ramalan cuaca gitu ya kan. Kapan sih ini hujan ketika kemarin panas terus gitu. Ada lagi yang tanya? Bu, kira-kira nih Bu, kalau misalkan beneran terjadi yang di selatan itu kira-kira dampaknya tuh di mananya aja sih Bu yang kena dampaknya? Maka menjadi benteng pertahanan adalah gunung. Jadi tsunami punya benteng pertahanan adalah gunung, dan kita di Pulau Jawa mungkin agak sedikit bersyukur bahwa kita dilindungi oleh deretan gunung-gunung di selatan gitu ya kan. Bandung kena nggak Bu? Ya itu tadi, Bandung tidak kalau dia tsunami-nya berasal dari pantai selatan nggak masalah. Tetapi Bandung punya masalah dengan patahan Lembang. Jadi patahan Lembang itu mungkin warga Lembang tidak merasakan, tetapi
para ahli seismolog Bandung sudah memperingatkan bahwa patahan Lembang ini beberapa kali itu mulai mulai gempa tetapi dalam skala yang kecil. Bakalan ke-trigger banget nggak Bu nanti kalau misalkan memang terjadi megatrust yang di selatan itu? Yang namanya megatrust pasti tsunami-nya bisa bayangkan besar gitu ya, kalau itu yang di pantai selatan. Masalahnya ketika air bergerak, ada tebing yang menghantam, nah kemungkinan ya, kan ada kemungkinan kan dia akan naik, jomplang justru akan menjadi kemudian banjir bandang, bukan lagi tsunami, nanti ketika turun kan menjadi banjir bandang gitu ya kan. Karena dia ketika air bergerak ini naik kan dia akan naik seperti ini. Gitu. Dia akan naik seperti ini kemudian dia turun seperti ini. Nah, kalau kita baca-baca ya kita kan masih lumayan dekat gitu ya. Apalagi kita di Banten itu kan terbuka. Menurut saya Provinsi Banten itu provinsi yang terbuka gitu ya kan. Tidak ada gunung tinggi di Provinsi Banten. Karena gunung tingginya hanya ratusan meter saja. Beda dengan Jawa Barat, dia punya gunung gede, Pangrango, kemudian Gunung Salak gitu ya. Berderet sampai ke timur sana berderet. Tapi buat kita Banten ini relatif kita tuh wilayahnya relatif reliefnya tidak kasar gitu. Makanya tidak ada sungai besar. Yang besar-besar banget di Banten nggak ada. Oke, ada lagi? Berarti kalau tsunami itu daerah sekitar Gunung Kidul sampai ke dekat Gunung Merapi itu bakal luluh lantak dong, Bu? Ya Apa cuma sampai kalau terjadi kan wallahu alam. Manusia hanya memperingatkan untuk kita mempersiapkan kondisi kita. Jadi kun fayakunnya milik yang di atas. Mitigasi bencana fungsinya adalah untuk mengurangi korban jiwa dan mengurangi kerugian harta benda. Semua pantai selatan kalau memang megatrust terjadi pasti kena. Kita Jakarta aja dampaknya akan terasa sekali karena kita tidak punya secara geografis tidak punya perlindungan alam. Jadi buat kita di Pulau Jawa di selatan itu ada potensi gempa tektonik, di tengah-tengahnya ada potensi gunung meletus, di sebelah utaranya, nah ini yang sekarang kalau kita baca di beberapa jurnal sudah di-warning karena bisa jadi patahan yang terjadi di Lombok kemarin akan menyusur terus bergerak ke arah barat Indonesia. Jadi sudah warning juga, Jakarta jangan leha-leha menganggap dirinya aman karena kalau kemarin-kemarin tahun-tahun kemarin Bu Yeti pasti bilang wah Jakarta mah aman, nggak akan ada gempa gitu loh. Tapi dengan potensi yang terbaru gitu ya kan, bisa jadi gitu ya kan akan terjadi gempa. Jadi sekarang nggak bisa lagi Bu Yeti, wah Jakarta aman paling cuma banjirop gitu ya kan. Ya nggak juga banjirop. Ternyata ada potensi gempanya saat ini. Sudah? Kalau sudah kita cukupkan. Kalau sudah kita cukupkan sampai sini, kalau mau ada yang tanya di grup saja di WhatsApp ya, di grup WA. Silahkan bertanya lewat sana, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.